Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang penuh. Shalom saudara, dalam episode kali ini kita akan sama-sama belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan di Imamat pasal 5 ayat yang 11 dikatakan, tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya, karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruh minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Nah saudara, kalau kita lihat hal-hal seperti ini memang terjadi pada kitab Imamat, terjadi pada perjanjian lama. Tetapi ada satu yang penting adalah konsep berpikirnya yang kita akan ambil, saudara ya. Memang sekarang sudah tidak ada lagi yang mempersembahkan korban penghapus dosa, karena Kristus sudah mati satu kali untuk selamanya buat menghapus dosa setiap kita. Jadi kita kalau tahu kita berdosa, bahkan kita mungkin nggak sadar kita berdosa, kita cukup datang sama Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan ampuni dosaku, bahkan mungkin hal-hal yang tidak aku sadari, sebab aku tidak mau kalau sampai menyakiti hatimu. Nah, itu minta ampun, saudara ya. Nah, tapi kali ini kita akan belajar tentang persembahan. Ya, persembahan, saudara ya. Yang menarik adalah dikatakan, jikalau ia tidak mampu menyediakan, maka ... Ada makna penting yang saya tangkap di sini adalah bagaimana dengan persembahan kita. Jadi ternyata Tuhan itu memberikan satu spare, begitu ya. Oke, ya. Intinya adalah memberi yang terbaik. Bukan soal mampu atau tidak mampunya. Tetapi Tuhan balikin lagi. Kalau nggak mampu ini, kamu boleh kasih ini. Jadi konsepnya dari dulu tuh jelas.
Tuhan tidak pernah mematok seseorang untuk memberi persembahan dengan jumlah tertentu, dengan takaran tertentu, enggak. Tuhan hanya memberi sebuah guidance, adalah memberi itu yang terbaik, tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak perlu terbawa nafsu gitu ya. Oh, orang lain bisa mempersembahkan ini, orang lain bisa mempersembahkan seluruh waktunya, bahkan saya nggak bisa. Tuhan nggak pernah paksa. Tetapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita bisa memberi yang terbaik. Itu saudara. Ini poin pentingnya. Saudara, dalam persembahan apapun, kita perlu pegang 3 hal, saudara. Kalau kita memang memberi persembahan buat Tuhan, yang pertama, berilah dari hati yang rela. Percuma kita kasih, kalau kita kasih buat Tuhan ya, mau waktu, mau dana, tenaga, talenta, apapun itu. Percuma kita mau kasih buat Tuhan, tetapi satu hati kita nggak rela, itu percuma. Yang kedua, memberi itu harus sukacita. Karena kita tahu yang kita beri ini adalah Allah, segala Allah. Memberi harus dengan sukacita. Dan yang ketiga, memberi itu harus dengan sebuah cara berpikir. Bukan berapa banyak yang nanti aku bisa terima, bukan. Tetapi memberi karena aku memang mengasihi Tuhan. Memberi karena aku memang cinta sama Tuhan. Saudara, saya kira orang yang memang mengasihi, jangankan Tuhan lah, yang kelihatan ya. Kalau kita mengasihi seseorang yang kelihatan, waktu misalkan, kita mau traktir dia makan, kira-kira kita mau kasih yang terbaik atau yang kalau bisa makannya yang jelek lah, kalau bisa yang udah dilaletin, yang bau, yang udah basi, enggak. Kalau kita punya rasa sayang, mengasihi orang tersebut, pasti. Bahkan mungkin kita tanya, kamu mau makan apa? Mahal sedikit juga nggak apa-apa. Karena saya memang mau memberi buat kamu. Lihat, bagaimana memberi yang terbaik itu pasti berkorelasi. Berkorelasi dengan hati kita yang memang mengasihi orang yang mau kita berikan sesuatu itu. Nah, saudara, mari kita lihat konteks ini adalah Tuhan tidak pernah memaksakan untuk kita memberi persembahan dengan satu takaran tertentu. Tetapi Tuhan mau kita memberi adalah yang terbaik. Kenapa persembahan Kain tidak diindahkan, sedangkan persembahan Habel diindahkan? Bukan berarti dua-duanya nggak diterima, atau salah satu yang diterima, satu enggak. Kita nggak mencatat nggak diterima. Persembahan Kain tidak diindahkan. Saya kira itu adalah sesuatu yang berbeda antara diterima dengan diindahkan. Saya yakin, apapun yang dipersembahkan oleh Kain maupun oleh Habel, semua diterima oleh Tuhan. Tetapi kalau bicara mengenai diindahkan, dibuat menjadi spesial, membuat amaze, saya kira itu harus berasal dari kata ini. Hati yang mengasihi Tuhan ingin memberi yang terbaik. Saudara, mari miliki hati seperti itu. Memberi yang terbaik. Sekalipun dalam segala keterbatasan, Tuhan gak pernah paksa kita. Tetapi dalam segala keterbatasan, kalau memang kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan memberi yang terbaik yang kita mampu untuk berikan buat Tuhan. Berikan waktu yang terbaik, berikan tenaga yang terbaik, pikiran yang terbaik, berikan apa lagi? Semua hal yang bisa kita berikan buat Tuhan, berikanlah yang terbaik. Izinkan saya berdoa buat saudara ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar kami, menegur kami, mengingatkan kami. Tuhan, kami tahu sekarang, Tuhan tidak pernah memaksa kami untuk memberi apapun sesuai dengan takaran yang tidak mampu kami berikan. Tetapi Tuhan ingin kami memberi yang terbaik sesuai dengan kemampuan setiap kami. Terus perbesar kapasitas kami Tuhan, untuk kami punya hati yang lebih rindu, lebih mengasihi Tuhan. Sehingga semua persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan adalah menjadi persembahan yang berkenan buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah pada setiap kami sepanjang hari ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.